bisa teman-teman lakukan untuk mendaftar sebagai calon pegawai untuk petugas loket kereta api wisata, di mana untuk saat ini bisa teman-teman akses di rekrutmen.kwisata. .id. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas bagaimana cara mengisi biodata sesuai dengan persyaratan sebagai petugas loket kereta api wisata Jawa Timur tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan informasi yang dimuat pada lamannya msn.com mengenai berita lowongan pekerjaan di loket KA Wisata Jawa Timur, disebutkan mengenai persyaratan khusus yang perlu teman-teman pedomi untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut. Di mana berdasarkan informasi tersebut disampaikan yang pertama, teman-teman berjenis kelamin pria dan wanita dengan tinggi badan minimal pria itu 160 cm dan wanita 155 cm. Untuk usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun pada saat rekrutmen bagi petugas loket baru. Poin yang keempat, lulusan SMA, SMK, semua jurusan atau sarjana S1. Nah, bagian yang kelima ini teman-teman banyak yang bingung harus mengisinya seperti apa. Ini saya perbesar dulu supaya bisa terlihat. Nah, bagian poin yang kelima, karena yang melamar ini lulusan SMA, SMK, dan S1, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bagi teman-teman yang lulus di bawah tahun 2020, artinya pada saat itu teman-teman masih mengikuti ujian nasional atau ujian berbasis komputer, itu menggunakan nilai ujian nasional dengan ketentuan 6,5, di mana nilai ujian nasional ini bisa dicek pada sertifikat hasil ujian nasional atau surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHU. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang lulus pada tahun 2020, 2021, artinya yang lulus setelah 2020 karena tidak ada ujian nasional, maka yang digunakan ialah nilai yang ada di belakang ijazah dengan nilai matematika minimal 6. Nilai ijazahnya minimal 8. Seperti apa gambaran nilai ijazahnya? Di sini saya tunjukkan, ini misalnya ada ijazah yang dikeluarkan pada tahun 2020. Di sini disebutkan untuk matematika kebetulan nilainya 83. Artinya sudah memenuhi ketentuan dan rata-rata nilainya ialah 85. Nah, kita kembali lagi ke persyaratan tadi, bahwasanya untuk teman-teman yang lulus tahun 2020, 2021, 2022 itu menggunakan nilai yang ada di ijazah. Jadi nilai yang ada di ijazah kan rata-rata nilai. Kalau rata-rata nilainya 85, maka diubah saja menjadi puluhan, 8,5. Terus dengan ketentuan nilai matematika minimal 6. Kalau nilai matematika di ijazah teman-teman itu kurang dari 6, maka tidak bisa mendaftar. Terus lebih lanjut, di sini ada ketentuan IPK. IPK minimal 2,7. Nah, ini bagi teman-teman yang lulus dari sarjana S1, ini bisa menggunakan indeks prestasi kumulatif dengan ketentuan minimalnya 2,7. Terus ada pertanyaan lagi, apakah bisa yang lulusan dari SMK ataupun SMA menggunakan IPK? Bisa, dengan cara dikonversi. Tetapi di video ini tidak saya bahas, karena memang untuk konversi nilai yang lulusan SMA SMK sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, ini untuk persyaratan khusus. Untuk persyaratan umumnya, ini bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau SKCK. Poin yang kelima, tidak bertato bagi pria dan wanita serta tidak bertindik bagi pria.
Poin yang keenam, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Poin yang ketujuh, tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara, TNI, Polri, atau institusi lainnya. Poin yang kedelapan, tidak pernah menggunakan dan atau terlibat narkoba psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Poin yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 10.000 dan selama menjalani dinas tidak dalam kondisi nil. Nah, ini untuk persyaratan umum. Lebih lanjut dijelaskan untuk tahapan cara melakukan pendaftaran ini disebutkan yang pertama, teman-teman berhak atau wajib meng-follow Instagramnya @kwisata. Setelah itu unggah video di Instagram berisi perkenalan diri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan hashtagnya Rekrut Top J Jabar Jatim. Setelah itu akses laman lamaran website rekrutmen.kwisata.id. Yang perlu teman-teman ketahui untuk batas pendaftaran yaitu sampai dengan tanggal 12 Mei tahun 2022. Artinya tinggal besok ya teman-teman. Terus nanti pada tanggal 16 Mei itu dilakukan pengumuman administrasi. Dan bagi teman-teman yang lolos tahap administrasi akan dilakukan tes wawancara pada tanggal 17 Mei sampai 20 Mei tahun 2022. Dan nanti yang lulus tes wawancara akan masuk ke tes akhir yang dilakukan pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini disebutkan untuk registrasinya seperti apa prosedurnya. Prosedurnya yang pertama ialah calon pelamar yang belum memiliki akun silahkan melakukan registrasi dan upload dokumen sesuai dengan persyaratan lamaran. Apabila gagal registrasi, kirim email ke office.kwisata.id dengan subjek gagal registrasi, isikan nama lengkap, dilampirkan tangkapan layar screenshot yang teman-teman itu gagal registrasi. Selanjutnya, petugas rekrutmen tidak menerima upload lamaran melalui email. Jadi, teman-teman untuk e-office@kwisata.id ini hanya untuk melakukan konfirmasi apabila pendaftaran teman-teman gagal, tidak untuk memasukkan upload lamaran. Karena ketika teman-teman nanti mengupload lamarnya ke e-office.kwisata.id, ini akan langsung di blacklist. Yang ketiga, calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif dan data yang diinput harus sesuai identitas diri seperti KTP, ijazah, dan lain-lain. Serta tidak melakukan perubahan data setelah melakukan apply saat proses rekrutmen selesai. Poin yang keempat, calon pelamar yang sudah memiliki akun website rekrutmen kwisata.id harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah diupload ke akun pelamar. Jadi, tadi sudah dijelaskan, upload lamaran bukan di e-office@kwisata tetapi di akun teman-teman semuanya. Terus, bagi pelamar yang berminat mengikuti rekrut sesuai formasi yang ditawarkan, maka wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing dan hanya bisa mengikuti satu event rekrut saja. Jadi kalau teman-teman mengikuti event yang rekrut untuk loket wisata, maka ya pilih salah satu saja, tidak boleh memilih yang lain. Poin yang keenam, bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrut ini. Nah, artinya teman-teman ketika sudah memiliki akun, setelah mengupload maka kegiatan selanjutnya lakukan apply, lakukan lamar ya. Karena kalau tidak melakukan lamar, otomatis akun teman-teman itu dianggap tidak melakukan atau tidak melamar pekerjaan tersebut. Poin yang ketujuh, seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat digabungkan. Ini artinya seperti itu. Nah, untuk penempatan petugas loket KA Wisata Jawa Timur itu terdiri dari beberapa lokasi. Yang pertama dari Stasiun Bojonegoro, Babat, Lamongan, Indro, Surabaya Turi, Surabaya Kota, Surabaya Gubeng,
Waru, Sidoarjo, Bangil, Malang, Mojokerto, Wilingi Kepanjen, Malang Kota Lama, Jombang, Kertosono, Papar, Kediri, Tulungagung, Ngunut, Blitar, Cepu, dan Pasuruan. Ini untuk penempatan yang nanti teman-teman lolos untuk rekrutmen calon petugas loket kereta api wisata Jawa Timur tahun 2020. Untuk gaji nanti bisa teman-teman dapatkan informasi berdasarkan proses rekrutmen. Jadi seperti itu ya. Jangan bingung lagi nilai mana yang harus diinputkan. Kalau teman-teman yang lulus tahun 2020, 2021, 2022, jangan bingung. Yang diinputkan ialah nilai yang ada di belakang ijazah, seperti yang saya tunjukkan ini. Ya, nilai yang ada di belakang ijazah rata-ratanya diinputkan. Kalau diminta puluhan maka diubah saja ya. 85 diganti ke 8,5 dan nilai matematikanya ialah tidak boleh di bawah dari 60 atau 6. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai rekrutmen calon petugas kereta api untuk bagian loket wisata Jawa Timur tahun 2022. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.